luar. Satu access point biasanya saya akan konservatif sekali supaya kapasitasnya. Jadi gini, kalau semakin banyak klien yang connect, kayak pernah pakai walkie-talkie kan ya, ngomong kan. Iya. Kalau banyak yang ngomong kan ngejam satu sama lain kan. Yang ini transmit. Ini juga terjadi di internet. Jadi kalau ada banyak, semakin banyak user yang pakai, semakin frekuensinya akan ngejam satu sama lain. Jadi biasanya saya akan konservatif, angkanya kliennya cuma 10. 20 aja udah mulai overload biasanya. Jadi kita akan sekitar 10-an klien. Kalau kita mau banyak klien, caranya kita pasang beberapa access point. Yang ini pakai di channel 1, channel 6, channel 11. Kalau di 2,4, nanti kita pakai lagi di 5,8, channel berapa. Nggak langsung 1-2 ya. Kalau 1 dan 2 akan saling ganggu satu sama lain. Biasanya kita geser agak jauh. 1, 6, 11 atau 1, 5, 9, 13. Jadi kayak gitu caranya. Kebayang ya? Jadi bentuknya yang akan kita konfigurasi. Ini IS-nya udah cuma gini doang, udah selesai. Kuncinya ada di sebelah sini. Sumbernya. Ini urusannya penjara. Sumbernya ini. Saya pakai orbit. Saya nggak boleh seperti ini sebenarnya. Oke. Nah, supaya kita bisa kelihatannya ahli surga, biasanya saya cabut. Ini delete aja. Tanpa internet kan konsekuensinya. Ini internetnya diganti pakai server. Di sini server. Oke. Terus yang ini kita sambungin ke sini. Dan internet putus. Konsekuensi internet putus, orang nggak bisa lagi masuk ke porno, nggak bisa masuk ke judi online, semuanya nggak ada yang bisa masukin karena internet kita putus. Server ini isinya buat e-learning, buat buku, apa segala macam ada di sini. Beres ya. Jadi dengan cara ini, kalau yang ini dilakukan, kita nggak perlu kerja sama Pak Teddy. Cuma kita nggak bisa akses internet, gitu ya. Jadi kerjasama perlu dilakukan kalau kita dagang internet. Tapi kalau kita cuma buat ngasih ilmu ke siswa, sekolah-sekolah di sekitar kita, nggak perlu kerjasama. Soalnya ini bukan yang komersial. Ini namanya bukan internet. Ini namanya apa tuh? Ada yang tahu namanya apa? Intranet. Itu bedanya. Kalau internet urusannya izin Kominfo, kalau intranet nggak ada izin Kominfo, nggak ada penjara. Duit ada, jangan khawatir. Rezeki ada, jangan khawatir. Rezekinya dari mana coba? Jangan khawatir. Ini contohnya ya. Saya bikin paper namanya Internet Offline. Kalau saya bikin namanya intranet. Kalau bikin intranet aja, itu semua orang tahu. Tapi kalau internet offline kan bingung kan orang, internet offline gitu ya. Ada paper jurnalnya enggak? Nah, kita lihat Google Scholar ya. Google Scholar. Oke. Ini coba ada internet offline. Internet offline, coba offline. Oh, nggak ada. Oke. Kita cari aja di sini ya. Internet offline aja. Nih, internet offline. Ini ada di, coba ada ya. Oh, ini dia. Oke. Saya lagi nyari nih sih sebenarnya. Kalau nggak cari kepaksa kayak gini aja deh. Cari di Ono langsung. Oke, Ono. Coba internet offline. Nggak ketemu. Mau nyari susah banget ya. Net offline. Telkomnika. Tahu Telkomnika? Nggak tahu. Telkomnika itu jurnal Q2 Scopus Nika.
Oke, Telkomnika nih dia, Telkomnika. Ini jurnal Scopus. Ini Scopus jurnal ya. Saya masukin sini. Nih. Udah bahasa Inggris, yang nulis sendirian. Masuk ke jurnal. Isinya apa yang saya terangin ini persis. Gitu ya. Anda bisa download, ini teksnya bisa download PDF, bisa diambil, nanti bisa dapat papernya. Tapi intinya saya iseng-iseng kayak gini aja bisa jadi paper jurnal. Udah gitu saya neranginnya di ini, kalau ini kebetulan kalau yang Telkomnika di Jogja lokasinya. Saya juga pernah nerangin kemarin di Arab, diundang buat ngasih ceramah tentang internet offline di bukan Bahrain, ya pokoknya di Arab lah ya. Nerangin kayak ginian sambil barangnya saya bawa. Barangnya kebetulan servernya kalau ini kan udah rada gede ya, gigabyte. Saya waktu itu pakai Raspberry Pi, saya terangin di Arab, selesai saya turun, rekamannya ada di YouTube saya. Terus saya turun, itu orang Arab langsung ngelilingin saya, langsung nanya kan, Prof, itu bagus banget, gimana caranya bisa gitu ya? Padahal dalam hati saya ini kan tolol banget ya. Jadi orang-orang mereka juga pada bingung melihat internet bisa dibikin offline, gitu ya. Itu udah dapat? Oh bisa. Gua kok nggak dapet sih, lu dapet ya? Iya, saya nggak dapat malahan. Telkom ini lagi pakai ini nih, Telkomsel nih, parah nih Telkomsel, parah banget Telkomsel. Wah ada di bawah kali. Oh ini dia, belum diklik, harus download dulu, belum diklik dan goblok. Ini dia, oh ini dia. Oke, jadi bisa seperti itu ya. Untuk bisa ke Arab, keluar berapa rupiah saya? Nggak keluar apa-apa, 0 rupiah dapat duit. Jadi ini yang Anda kerjakan, kalau bagus bisa jadi paper jurnal, bisa dapat duit. Sekarang pertanyaannya, ada berapa sekolah di Republik Indonesia yang bikin seperti ini? Hampir nggak ada sih. Bayangkan kalau Anda bikin, berarti jadi contoh satu republik kan? Jangan khawatir, kabupaten kota lain, provinsi lain di Indonesia pasti pengen belajar, nanti nanya, gimana sih cara bikinnya? Padahal kalau bikin mah gampang banget sih. Jadi sarannya silahkan bikin. Terus ya, kebayang? Sekarang kita balik lagi. Mana tadi? Jadi bentuknya kayak gini aja. Switch, masuk ke server, masuk access point, ini semua. Oke, ini pelan-pelan akan kita buat ya. Udah kebayang ininya ya? Kebayang ya? Caranya ya? Udah kebayang ya? Oke, sekarang kita akan buat pelan-pelan. Ini saya cabut dulu. Ini kondisi ini lepas semua. Ini akan jadi referensi. Oke. Sorry, itu ada kabelan banyak, bisa dilihatin. Ada kabelan. Ya cukup Bu. Kurang sih pasti. Cuman ini kabelannya pakai doa, mudah-mudahan kabelannya nggak rusak. Soalnya biasanya kabelan yang ada punya saya juga rusak ini konektornya ya. Jadi mudah-mudahan nggak rusak kabelannya. Kita akan coba sambungin. Wih, siap. Terima kasih banyak. Kita pakai doa bareng. Percobaan. Oke. Ada yang mau jadi relawan? Buat jadi asisten di sini? Siapa yang mau jadi relawan? Jangan panitia lah. Yang badannya paling besar nggak kelihatan soalnya. Yang badannya paling besar nggak kelihatan. Ibu. Ya boleh. Ibu. Ini udah saya kirim ini ya, harus dipotong dulu semua ya. Nggak bawa cutter ya. Ini buat ini semua soalnya. Biar nggak berantakan saya ini kemarin saya tarik semua biar rapi-rapi. Sekarang bingung mau makainya harus dibuka lagi. Bisa ya? Hah? Nggak bisa? Bisa. Gaya. Oke, udah pernah konfigurasi Orbit belum? Sudah.
Udah? Ada yang belum? Belum. Mau lihat caranya? Konfigurasi orbit? Oke. Cara sederhana dulu ya. Sinyalnya nggak bagus kadang-kadang. Oh, pantes ya. Ini konfigurasi orbit, caranya cuma kayak gini aja. Saya harus masuk ke WiFi orbit itu. Oke. Kebetulan namanya masih nama defaultnya dia, T-Cell Home segala macam. Nah, kemudian saya cek IP addressnya. Oke. IP addressnya. Mau ibu yang ngerjain? Bu, boleh? Silakan. Gue kagak bawa cutter ya, lupa. Oh, lagi diambil cutter. Sok silakan. Supaya ini mouse-nya yang ini, mouse ini nggak gitu bagus. Di zoomin aja. Klik plus ini. Lagi, terus lagi. Terus lagi. Oke. Oh, bukan ya. Oh, itu nambah salah. Salah. Klik yang ini. Yang ini. Salah, maaf. Plus yang ini lagi. Plus lagi. Ya, klik. Oke. Mudah-mudahan lebih gede kelihatan. Oh, penting ada. Siap. Terima kasih. Kita jadi super user aja ya. Semua familiar sama Linux ya? Pokoknya familiar aja deh. Kita jadi super user. Oh ya, minta maaf. Sebaiknya kalau bisa mulai mengajarkannya pakai Linux. Kalau bisa, terutama TKJ jaringan. Kalau bisa Linux, bukannya apa-apa. Perusahaan-perusahaan terutama yang di Jakarta nyarinya, terutama yang TKJ nyarinya kalau bisa Linux. Kalau Windows nggak akan selaku Linux. Lebih susah buat cari kerjaannya kalau Windows. Kalau bisa Linux lebih enak, cari kerjanya lebih gampang. Karena sebagian besar server-server yang kita pakai adalah Linux, bukan Windows. Oke, ya. Itu yang saya sampaikan, pengen sih nyampaikan ke Ono, tapi Ono bisa ngasih masukan ke kus meja bagi ibu. Sampai saat ini kami UMBK atau UMBK di Semarang ini masih menggunakan Windows. Punya kontaknya enggak? Punya kontaknya? Ya. Nanti tahunnya udah di mana tahunnya? Enggak, bukan kontak email atau apa buat hubungin, buat kirim surat atau apa. Gitu. Jadi taktik yang mau saya pakai gini, kalau mau kurang aja cara taktiknya Ono ya. Saya akan bikin surat. Oke, kalau udah tahu alamat email apa mereka, saya akan kirim surat ke mereka. Syukur-syukur teman-teman bisa ngasih contoh ujian Windows yang nggak bermanfaat itu, kasih ke saya, kirim surat ke sana. Oke, cuman surat itu akan saya bikin jadi surat terbuka. Saya taruh juga di internet supaya semua orang bisa baca. Jadi saya akan mengerjakan PR saya. Cuman saya tahu kalau saya akan kasih surat ke Dinas, dan ini udah sering saya kerjakan, saya kasih surat ke Dinas akan tidak peduli dengan suratnya Ono. Karena Ono cuma rakyat Indonesia biasa aja. Jadi walaupun saya akan kirim, mereka nggak akan peduli. Cuman kalau udah saya sebarin ke media sosial, ada semua baca, ada semua, jadi bisa ikut kirim surat juga kan. Nah, itu yang bikin ininya agak ketar-ketir. Mudah-mudahan kalau mereka tetap ngotot, orangnya bisa dipindah tugaskan. Nanti sama saya enggak lah, saya jadi rakyat aja Bu. Gitu ya. Kalau bisa dapetin kontaknya. Soalnya jujur saya udah sering sekali ngomong sama Pustekom, apa segala macam, nggak peduli. Asli nggak peduli. Jadi mereka tuh karek kapal loh. Tadi pukul, tadi kabuk. Ini lagi direkam masukin ke YouTube loh ini. Jago. Orang nggak peduli. Parah ya orang. Oke, kita jadi super user. Sudo spasi su. Dan passwordnya sangat aman sekali. Jangan sekali-sekali ngehack laptop saya. Passwordnya aman sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, enter. Jadi diketik aman sekali ya Mas. Emang ditulis aman sekali juga ya? Tulis 1, 2, 3, 4, 5 aja. Passwordnya aman sekali, berpikir aman sekali. Oke,
Sekarang saya cek IP address saya berapa. If config pakai fig, oke enter. Ini kelihatan IP saya adalah yang ini 192.168.8.181. Ini IP-nya saya. Saya pengen tahu IP orbitnya berapa. Oke. Orbit adalah gateway saya ke internet. Untuk ngecek gateway-nya IP-nya berapa. Ini sekalian running ini ya, biar kebayang ya. Untuk ngecek bahwa gateway saya IP-nya berapa, bisa diketik net start nyambung net start spasi minus nr minus Street. spasi Spasinya SPAS. dari tabok. Emang orang Padang ini udah tabok. NR. Enter. Nah kelihatan itu destination 000, 800. masnya 000, 192.168.81. Jadi destination 0, mas 0 itu adalah internet. Oke. 192.168.81. Kita buka pakai browser. 81-nya buka pakai browser. Pakai ini buka tab baru aja. 192.168.81. Oke, kita masuk. Oke, jadi masuknya kayak gitu ke modemnya Orbit. Rata-rata modem, mikrotik dan sebagainya bisa dikonfigurasi pakai browser. Cuman Anda tolong jangan merubah password ini ya, buat tabuk. Hah? Untuk masuk Pames dulu ya. PDN-nya berapa nih? Produk dalam negeri. Ini nggak ada. Buatan saya Cina. Resep lah. Tulis admin. Jangan berubah macam-macam ya, karena ada semua bisa masuk nih. No. Yes. Sorry. Ini belum saya rubah soalnya. Ini baru saya isi pulsa, belum saya konfigurasi supaya ini ada fitur buat ngecek apakah pulsa saya habis atau enggak. Sebenarnya udah habis kemarin, udah saya isi, jadi aman sih. Jadi kira-kira kayak gini. Yang perlu di set di sini adalah wifi-nya namanya apa, hotspotnya apa, IP address-nya berapa, cuma 2 itu yang perlu di set biasanya. Oke. Bisa masuk ke sini. Setting. Setting wifi, back lagi. Di sini ada setting wifi, ini ada setting wifi. Oke. Di sini kita bisa set nama wifi-nya apa. Oke. Ini kalau kita riset nama wifi-nya seperti itu. Kalau mau global, saya suka bikin namanya suka satu huruf doang. Misalnya saya kasih nama wifi-nya titik, koma. Kalau ono mas suka gitu suka ngaco, tidak baik. Jadi silakan bikin nama wifi yang Anda suka. Terus kalau mau pakai password bisa diisi passwordnya itu aja. Beres ya? Dan itu wifi. Sekarang IP address-nya saya udah lupa. Set IP address-nya di mana ya? Advanced setting kali. Oh bukan. Back lagi. Lupa. Set IP address di mana? Setting kali. Oke. Network selection bukan. Oh ini coba. Oh bukan. Mana sih? Ini advanced setting itu ya. Kayaknya router deh. Nah itu IP address-nya situ. Oke. Jadi ada bisa digedein ya. Control plus. Nah di situ ada, coba balik lagi, back biar kebayang, diulang. Di bagian bawah ada advanced setting, router. Terus kita bisa ngeset IP-nya di situ. Yang penting harus kita sadarin adalah IP tiap router harus beda. Jangan sama IP-nya. Kenapa? Supaya nggak tabrakan satu sama lain. Misalnya kita pasang beberapa hotspot, kalau bisa IP-nya beda-beda. Gitu ya. Kalau nggak bingung ntar, ini router yang mana bingung. Udah kebayang? Bisa cuma 2 itu. Sebetulnya dia ada fitur-fitur lagi buat ngeblokir situs porno segala macam, ada sih sebenarnya. Ada di firewall misalnya. Nah itu ada
URL Port filtering bukan. URL filtering. Nah, itu mana yang mau di blacklist, mana yang mau di whitelist, apa aja. Kalau mau global banget, mainnya whitelist. Whitelist artinya apa? Whitelist adalah web yang bisa diakses. Selain web itu nggak bisa diakses. Jadi tekniknya cuman kita kasih whitelist, seluruh user hanya bisa akses situs sekolah ini, situs ini, situs ini, situs ini. Selain itu nggak bisa diakses. Misalnya yang bisa diakses Wikipedia, yang bisa diakses apa lagi? Ya pokoknya yang Siratal Mustaqim lah. Sisanya blokir. Walaupun sisanya bagus juga, blokir. Selamat juga. Terus ya, cek. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke. Kita akan nyambungin makhluk itu ke switch yang baru. Gua mana tadi? Ini. Oh. Switch baru. Silakan Bu, dikeluarkan. Pernah keluarin switch baru? Oke, ini switch baru. Oke, siap. Jangan dibuang, dimasukin lagi. Nakal aja lo. Iya lo, iya seru. Seru dah. Oke, dibuka Bu, jangan khawatir. Dibuka, ini juga dibuka, ini power supply-nya dibuka. Susah ya baru, banyak yang bungkus-bungkus. Ya, ini power supply baru juga. Oke. Oke. Sudah ya. Oke. Switch sudah nyala. Switch sudah nyala, saudara-saudara. Lampunya udah hijau ya, nyala, saudara-saudara. Switchnya silakan coba dicolokin supaya dari modem bisa masuk switch, bisa masuk ke komputer saya. Nah, ayo gimana caranya? Ini kalau guru TK aja harus bisa semua. Kalau sampai nggak bisa, nggak lulus. Ini guru semua S2 kan? Oh, guru TK aja S1. Mau S3? Nah, mau ngambil S3? Bisa. Ini udah dari modem masuk ke switch ya, supaya